Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tudrikul absar wa tudrikul absar wa huwa latiful khabir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita tidak mengurangi bentuk khidmah kita untuk mengaji syawalan atau memberikan tindakan setelah satu hari bulan kedua dari bulan Idul Fitri, atau kalau bahasa Jawanya hari raya Lebaran. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 atau Corona, maka pengajian yang biasanya langsung sistemnya dengan talaki atau bertatap muka, ya, antara seorang kiai dengan seorang santri, antara seorang guru dengan seorang santri, ya. Jadi tapi tidak mengurangi kita untuk melakukan sesuatu kegiatan, ya, pada kegiatan syawalan ini. Nah, pada kegiatan syawalan ini saya sendiri akan memberikan materi tentang pesantren. Saya akan memberikan materi tentang pesantren atau pesantrenan. Kita melihat pesantren lebih dekat. Nah, dulu kata pondok pesantren itu seringkali diidentikan oleh banyak orang dengan tempat yang kumuh atau tidak teratur. Nah, dan di tempat pesantren itu dipenuhi oleh pelajar-pelajar yang memang tidak diterima di sekolah favorit. Atau juga orang berpandangan menilai pesantren itu adalah tempat anak-anak nakal yang orang tuanya sudah angkat tangan dalam mengurusnya, atau juga dikatakan tempat rehabilitasi para orang yang narkoba. Dan kita juga sering mendengarkan anggapan-anggapan miring atau anggapan-anggapan yang memang sekiranya tidak pantas juga didengar oleh telinga-telinga seorang pendidik atau seorang santri atau seorang pembelajar, bahwasanya seorang santri yang belajar di pondok pesantren itu dikatakan kuper atau cupu atau kurang pergaulan, atau bahasa sekarangnya bisa diartikan dengan ketinggalan zaman, kampungan atau acuh atas dinamika sosial yang ada. Dan juga ada juga mereka yang menganggap bahwasanya seorang santri tidak bisa memahami ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya atau ilmu-ilmu eksakta yang lainnya. Seorang santri hanya bisa membaca Quran, seorang santri hanya bisa membaca kitab kuning dan melakukan sholat, ya. Dan yang paling parahnya atau yang paling tidak enak didengar, bahwasanya seorang santri itu cuma hanya sekedar bisa mengumandangkan adzan di surau-surau atau masjid saja. Nah, tidak hanya itu, dulu pesantren juga dianggap sebagai anti pemerintah lah, begini begitulah. Dan ada juga yang sangat miris sekali, ya, bahwasanya ada anggapan miring tentang pesantren atau anggapan negatif tentang pesantren, bahwasanya pesantren ini dikatakan sarang teroris. Oh iya, pesantren ini dikatakan sarang teroris. Nah, lanjut kita membahas tentang pesantren. Kalau kita melihat kehidupan pondok pesantren lebih dekat, maka sebenarnya ada banyak hal-hal yang positif yang tidak bisa kita temukan di lembaga-lembaga yang lainnya atau lembaga-lembaga pesantren. Di antaranya yaitu bahwasanya pesantren memang mengedepankan pengembangan inisiatif. Apa yang dimaksud dengan mengedepankan pengembangan inisiatif? Mendidik santri untuk mandiri,
mendidik santri untuk menjadi kaderisasi pemimpin masa depan, membentuk jiwa ikhlas dan disiplin dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Kalau kita berbicara mengenai pengembangan inisiatif yang ada di pondok pesantren, contoh saja di dalam pondok pesantren, ruang lingkup yang ada dalam kehidupan pondok pesantren namanya sesuatu kedamaian, ketenangan. Situasi kehidupan ini tampak terpancar dari wajah ceria para santri yang menimba ilmu dalam kesehariannya. Mereka menimba ilmu, mengambil hikmah dari para kiai dan para ustadz, bergaul dengan sesama yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya thalabul ilm ya, menimba ilmu itu fardu, dan menimba ilmu di sini kalau kita artikan secara orang belajar namanya tarbiyah. Tarbiyah ini dikatakan ada dua, ada tarbiyah ta'limiyah dan yang kedua tarbiyah sulukiyah. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah ta'limiyah dan apa yang dimaksud dengan tarbiyah sulukiyah? Tarbiyah ta'limiyah boleh juga kita artikan, kita definisikan adalah sebagai orang yang menimba ilmu itu sendiri. Orang yang menimba ilmu itu sendiri dikatakan juga sebagai proses, ya, proses capaian, proses capaian kita menjadi orang yang memang lebih diunggulkan daripada orang yang lainnya. Proses hidup, proses pembekalan diri, yaitu dengan belajar, yaitu dengan menimba ilmu, entah itu ilmu pengetahuan umum, entah itu ilmu agama, dan entah itu ilmu pengetahuan umum. Nah, ini adalah tarbiyah ta'limiyah, yaitu thalabul ilm atau belajar. Yang kedua adalah tarbiyah sulukiyah. Tarbiyah sulukiyah bisa juga diartikan sebagai orang yang sudah menimba ilmu, maka mempraktekkan amaliyah ilmu ya yang kita sudah peroleh dengan terjun langsung atau seenggak-enggaknya kita memberikan pelajaran kepada orang lain, atau bisa juga dikatakan memanusiakan manusia, karena manusia itu at-ta'awun bainan nas, saling tolong menolong ya, dari uang karo uang ya. Karena apa? Karena bentuk tolong menolong di sini, entah itu tolong menolong dalam hal apa saja, karena ini adalah bentuk nilai sosial yang ada pada manusia itu sendiri. Karena manusia itu adalah orang yang diciptakan oleh Allah ya, dan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Tidak bisa kita sendiri. Lanjut. Dan banyak pondok pesantren yang memberi kebebasan kepada manusia. Kalau kita melihat pondok pesantren, maka acuan pondok pesantren itu beraneka ragam. Sekarang lembaga pendidikan ya, pondok pesantren itu beraneka ragam. Entah itu ada yang salah, entah itu ada yang modern, dan acuan sekarang pondok pesantren ya, itu bahwasanya sudah dikatakan apakah sudah menjadi bisa menjadi persaingan ya dalam dunia globalisasi ini sendiri. Buktinya di pondok pesantren yang tadinya seorang santri cuma hanya sekedar belajar kitab salaf atau kitab kuning saja, sekarang sudah ada ekstra pembelajaran atau kurikulum pembelajaran yang lainnya. Yang tadinya kita cuma hanya sekedar bisa memahami kitab kuning saja ya, bait-bait nadoman saja, atau dengan cara maknani atau pegon atau sorogan atau bandungan. Nah, seorang santri diberi kebebasan setelah memang dia belajar sepenuhnya mengikuti jenjang pendidikan, mengikuti jenjang kurikulum yang memang sudah diterapkan. Akhirnya apa? Seorang santri dipilih untuk memilih apakah dia mau menjadi mencari jurusan yang memang sesuai dengan keinginannya, dan sekarang digunakan oleh pondok pesantren. Jadi ada seorang santri yang ahli dalam peternakan, seorang laboratorium, bahasa, komputer, internet, dan sebagainya, kesenian, keterampilan, dan sebagainya. Karena ini adalah sebagai penunjang dan pembuka tabir cakrawala keilmuan dunia santri, yaitu santri agar berkembang lebih luas dan tidak terkesan ketinggalan zaman. Nah, jadi
ketika kita melihat dari apa yang tadi dijelaskan sedikit, kiranya kita mengambil poin bahwasanya ada pengembangan wawasan keintelektualan seorang santri juga dari perhatian pondok pesantren. Karena di dalam pondok pesantren ada beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang entah itu pengembangan intelektual atau dan sebagainya. Nah, jadi ada moto yang memang saya kira perlu saya bukan intelektual yang tahu agama, yaitu santri yang intelektual itu lebih baik dari seorang intelektual yang hanya sekedar tahu agama saja. Jadi santri yang intelektual itu lebih baik dari seorang intelektual yang hanya tahu agama saja, di belen ya, jadi belen antara ilmu agama dengan ilmu umum, seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu perkembangan. Dan pondok pesantren menyediakan itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk pengembangan inisiatif seorang santri. Lanjut, dan di pondok pesantren juga ada namanya pengkaderan pesantren dan kaderisasi pemimpin. Nah, ketika berhubungan dengan pesantren dan kaderisasi pemimpin, maka ada hubungannya dengan yang namanya organisasi. Organisasi merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pondok pesantren. Setiap tahun kadang diadakan serah terima amanat dari kakak kelas ke adik kelas, patah tumbuh hilang, patah sudah diganti sebelum hilang, sudah tumbuh lagi. Nah, seperti itu ya. Peribahasa bahwasanya ada terus regenerasi ya, untuk selanjutnya. Setiap santri di pondok diberi kesempatan untuk berorganisasi. Karena apa? Kan organisasi memang dapat membentuk jiwa kepemimpinan dan kedewasaan seorang santri. Contoh saja lah ya, saya ini hanya sekedar bercanda. Contoh saja, di Cirebon ada keluarga santri Syarif Hidayatullah Cirebon. Ini organisasi. Atau contoh kalau bahasa bercandanya ada Gemuyu, generasi orang Indramayu. Nah, seperti itu ya. Nah, karena organisasi berkaitan erat dengan kepemimpinan. Sesuai dengan hal yang memang dijelaskan, kepemimpinan ini kalau kita kan siap memimpin dan siap dipimpin. Lanjut ya. Di sini juga ya dari beberapa yang tadi saya sudah jelaskan, pesantren menuntut santri dan seorang guru harus bisa melaksanakan tugas kan sebelumnya. Karena apa? Ini adalah bentuk sesuatu tanggung jawab. Nah, bukan hanya bentuk sesuatu tanggung jawab. Lah, selain dari itu, ini membentuk sesuatu dari kejujuran, kemandirian yang diterapkan di pondok pesantren. Nah, yang terakhir ini, pesantren dan pembentukan jiwa yang ikhlas dan disiplin. Nah, karena apa? Ikhlasan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam sebuah pondok pesantren. Kiai ikhlas mengajar, guru-guru ikhlas mengajar, dan para murid pun ikhlas diajar. Dari situlah terlihat jaringan namanya ukhuwah Islamiyah antara kiai, guru, ustadz, santri yang sangat indah sekali. Nah, karena apa? Bila keikhlasan memang diterapkan di suatu pondok pesantren, niscaya pondok pesantren itu sendiri bahwasanya ada wujudnya seperti cahaya. Bahkan pondok hanya menjadi lahan keuntungan. Contoh, pondok diartikan sekarang menjadi lahan keuntungan. Nah, bila semua guru mengajar hanya karena sesuatu hal mengharapkan gaji semata, mereka pasti hanya akan bergerak dan bekerja bila ada uang atau ada materi, dan jika tidak ada mereka pun tidak bekerja. Nah, seperti itu. Nah, bentuk keikhlasan ini perlu memang diterapkan ya oleh seorang guru, bahwasanya keikhlasan memang dibutuhkan keberadaannya. Nah, lanjut, maka apabila semua guru ya mengajar karena memang mengharapkan sesuatu hal ya dari gaji dan sebagainya,
Maka bila yang terjadi seperti itu, apa bedanya pondok dengan lembaga-lembaga yang lainnya? Nah, seperti itu. Nah, di samping ikhlas juga, disiplin juga memang merupakan penggerak roda kehidupan di suatu pondok pesantren. Disiplin diartikan sebagai nizam atau peraturan yang memang harus diatui, yang memang harus dipatuhi oleh seorang santri. Dengan adanya takziran, kalau santri mukhalafah melanggar, seperti itu. Disiplin yang baik menunjukkan tingginya kualitas suatu pendidikan, dan disiplin yang bermutu menjadikan kredibilitas suatu pendidikan bisa dipertanyakan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, ya, saya kira bahwasanya predikat seorang santri, ya, berbeda dengan predikat siswa-siswa yang lainnya. Contoh, seorang santri, ya, bisa dikatakan santri 1 kali 24 jam, bahkan sampai pulang ke rumah ya tetap julukannya santri. Ya, kalau semuanya kita predikat sebagai siswa atau siswi, ya cuma hanya sekedar di sekolah saja, cuma hanya sekedar di pantauan sekolah saja. Siswa, ya paling ngulung jam, terus metu pun ya jadi siswa mani. Iya, seperti itu. Nah, karena predikat seorang santri memang berbeda dengan predikat yang lainnya. Santri menjadi julukan kapanpun, walaupun kita sudah pulang ke rumah ya tetap dikatakan kang santri. Nah, seperti itu. Lanjut, di dalam disiplin ini saya tutup dengan sesuatu perkataan. Disiplin bukan sesuatu yang disiplin bukan sesuatu yang mengekang kebebasan santri. Dengan disiplin, kepribadian dan mental santri akan terbentuk. Nah, hal itulah yang menjadikan santri nantinya akan menjelma menjadi seorang pemimpin yang berdisiplin tinggi, berdedikasi tinggi, indisipliner. Nah, seperti itu. Dalam artian, ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, maka tidak gampang menyalahkan orang lain, dan kembali lagi lebih banyak introspeksi kepada diri sendiri untuk menunjukkan sesuatu nilai kesadaran diri. Nah, seperti itu. Terima kasih, ya. Saya kira mohon maaf kiranya barangkali ada kata-kata yang memang kurang pas dan kurang didengar, ya, para pendengar atau mustami, ya. Saya Al-Fakir Muhammad Hisam Yahya memohon maaf, ya, karena ini masih bulan Lebaran, ya, masih mampu raya, ya. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, ya. Saya Muhammad Hisam beserta istri dan sekeluarga meminta maaf. Nyuwun pangapura lan agungipun pangapurane ingkang kathah. Matur nuwun saking kula nggih semonten, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.